Menata puzzle adalah kegiatan menyusun potongan gambar yang terpisah. Supaya menjadi gambar yang utuh dan rapi, kita harus mencocokkan bentuk dan warna, lalu meletakkan potongannya di tempat yang pas. Aspek motorik yang terlibat dalam menata puzzle adalah motorik halus. Kita menggunakan otot-otot kecil pada jari dan tangan untuk mengambil, memutar, dan meletakkan potongan puzzle. Manfaat kognitif dari menata puzzle adalah pemecahan masalah atau problem solving. Kita belajar mencoba-coba strategi untuk menyusun puzzle. Yang kedua, pengenalan bentuk dan pola. Membantu kita membedakan bentuk, ukuran, dan warna. Yang ketiga, peningkatan daya ingat visual. Kita belajar mengingat lokasi dan bentuk potongan. Yang terakhir, melatih fokus dan konsentrasi. Proses menyusun puzzle melatih kita untuk tetap fokus dalam waktu tertentu. Mengendalikan sepatu melibatkan motorik halus, yaitu koordinasi gerakan kecil yang membutuhkan ketepatan dan kontrol. Saat seseorang mengikat tali sepatu, mereka menggunakan koordinasi tangan dan mata, serta keterampilan jari jemari untuk membuat simpul yang kuat. Proses ini juga melatih konsentrasi dan kesabaran, terutama bagi anak-anak yang sedang belajar. Baik, membereskan mainan anak dapat melatih motorik halus, kemandirian, koordinasi, dan kemampuan berpikir anak. Motorik halus seperti anak menggunakan otot kecil tangan dan jari saat mengambil dan menyusun mainan. Koordinasi, aktivitas ini melatih koordinasi antara tangan dan mata. Selanjutnya kemandirian, membereskan mainan mengajarkan anak tanggung jawab dan kemandirian. Yang terakhir, pengembangan kognitif, yaitu anak belajar berpikir dan merencanakan tempat meletakkan mainan. Lompat dan lari sebagai bagian dari motorik kasar anak. Manfaat lari untuk anak adalah meningkatkan stamina dan kebugaran fisik, mengembangkan kelincahan, kecepatan, dan refleks. Lalu manfaat lompat untuk anak adalah melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh, menguatkan otot kaki dan bagian tubuh bawah. Lalu membantu anak mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri. Manfaat kognitif dari mencuci tangan. Yang pertama, mengembangkan rutinitas dan memori prosedural. Kita belajar urutan mencuci tangan, yaitu membasahi, menggosok, membilas, dan mengeringkan. Manfaat selanjutnya yaitu pemahaman sebab akibat. Kita memahami bahwa mencuci tangan membuat tangan bersih dan mencegah penyakit. Yang ketiga, kemandirian dan tanggung jawab. Kita belajar menjaga kebersihan diri sendiri tanpa harus selalu diingatkan. Yang terakhir, perhatian terhadap detail. Kita mulai mengenali bagian tangan yang harus dibersihkan secara menyeluruh.
Kegiatan menebalkan titik-titik huruf dan angka termasuk dalam motorik halus, yaitu kemampuan menggerakkan otot-otot kecil, terutama yang ada di jari dan tangan. Manfaat menebalkan titik-titik adalah melatih koordinasi tangan dan mata. Anak belajar mengikuti arah titik-titik dengan tepat, yang membantu koordinasi visual dan gerakan tangan. Lalu ada mengembangkan kekuatan otot jari dan tangan. Aktivitas ini memperkuat otot kecil yang diperlukan untuk menulis dan memegang alat tulis dengan benar. Lalu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Anak perlu memperhatikan dengan seksama pola titik-titik agar hasilnya rapi dan sesuai bentuk. Memakai jam seperti jam tangan termasuk ke dalam motorik halus karena melibatkan gerakan otot kecil di tangan dan jari. Manfaat memakai jam untuk motorik anak adalah melatih koordinasi tangan dan jari, lalu mengembangkan keterampilan mandiri, meningkatkan kontrol otot kecil, mengenal konsep waktu jika memakai jam analog, dan melatih konsentrasi dan kesabaran. Letak. 2, 3.